Jadi tunjukkan bahwa memang kamu cinta terhadap organisasi ini, tunjukkan bahwa memang kamu berkualitas, tunjukkan bahwa memang kamu mampu untuk mengelola organisasi ini, tunjukkan bahwa memang kamu mampu untuk merangkul siapa saja. Soal perbedaan itu biarlah waktu yang menjawab nanti. Halo, saat ini saya sedang bersama dengan abang saya, Bang Johannes L. Tobing, the one and only pejuang di Jakarta Timur yang dia kerja siang malam, pagi siang malam kali ya, Bang ya, sampai nggak ada waktu untuk keluarga. Eh, Bang, kita langsung aja nih, Bang, mempersingkat waktu terkait dengan pencalonan abang sebagai Ketua DPC Pradi Jakarta Timur. Apa yang mendasari abang untuk merelakan diri abang lagi ya, karena kan udah sempat menjadi pengurus dan mendampingi abang kita, abang yang udah eh, pulang itu satu periode kemarin, itu kan abang menyerahkan diri abang lagi ke organisasi, karena menyerahkan diri itu beda dengan antusias banget ya. Ya, Apa yang mendasari abang? ya, terima kasih Rizka. Jadi yang pertama, kalau pertanyaannya apa yang mendasari, tentu saya menjawab dengan tegas. Ini soal kecintaan saya berorganisasi. Saya memang sudah dari kecil sudah sangat mencintai hidup di organisasi, berkomunikasi dengan orang banyak, bekerja bersama tim, terus bagaimana menciptakan suatu program yang kita cita-citakan supaya bisa dilaksanakan. Nah, terkait soal Jakarta Timur, ceritanya sudah panjang sekali nih Rizka. Bahwa yang saya hormati Abang Anda almarhum Peter Seringoringo, kami dilantik oleh Ketua Umum DPN Pradi. Waktu itu masih zamannya Pak Profesor Yusuf Hasibuan dan sekjennya Pak Thomas Tampumulon. Kami dilantik pada tahun 2019. Nah, saya masih tergolong muda, belia, sebagai junior di advokat. Saya dilantik tahun 2016, lantas SK saya pertama kali menjadi sekretaris cabang berada di Jakarta Timur itu tahun 2019. Jadi kurang lebih baru 3 tahun lah. Jadi masih tergolong sangat junior sekali. Nah, jadi Pak Peter dengan segala kemampuan kita, keterbatasan sebagai manusia lebih dulu meninggalkan kita. Lantas beliau meninggal, terjadilah kekeseruhan di antara kami. Jadi soal berbeda pandangan, saya kira saya menghormati karena memang kita seorang advokat, di mana-mana pasti banyak perbedaan. Nah, tapi yang menjadi sangat disesalkan bahwa perbedaan pendapat ini berujung saling melapor ke DPN, ke Ketua Umum, dan berujung sampai ada upaya penjagalan saya. Bahkan dalam suatu rapat yang boleh saya bilang adalah ilegal, mereka membuat rapat pleno ilegal, memberhentikan saya sebagai sekretaris. Ya kan? Nah, jadi saya juga menjadi suatu keanehan menghadapi para senior-senior saya ini yang meninggalkan Bang Peter. Lantas kita harus bermucap untuk memilih ketua. Nah, sebelum mucap tentu kan bahwa ketua umum dari DPN Pradi menunjuk Abang Dr. Ali Oksi menjadi PLT ketua. Nah, tetapi belum kembali ke situ, belum terjadi kepada penunjukan itu memang sudah terjadi kekisruhan. Ya, apapun ceritanya suka atau tidak suka, memang itu yang terjadi bahwa terjadi ada kubu-kubuan dan memang dengan segala menyesal juga memang saya ini menjadi perpecahan di antara kami. Sementara itu, Rizka. Tapi tidak menyurutkan niat abang untuk sekali lagi ya kita katakan abang menyerahkan diri abang untuk organisasi lagi. Ya, jadi begini, apapun ceritanya kan SK saya ini kan masih ada nih sampai 2024. Saya sebagai Sekretaris. orang nomor 2 di Jakarta Timur sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, nah akan berakhir di 2024. Jadi saya cerita dulu bahwa eh, Bang Alexi resmi menjadi PLT Ketua pada periode yang pertama itu ditunjuk oleh DPN Pradi masa baktinya 6 bulan. Habis 6 bulan ini diperpanjang SK-nya untuk yang kedua kali.
diperpanjanglah SK-nya oleh ketua umum yang sekarang yang baru menjabat kembali oleh yang saya hormati Profesor Dr. Otto Hasibuan, bahwa Abang Alioksi ini menjabat untuk PLT kedua, masa baktinya berakhir nanti di Januari 2023. Nah, jadi tapi karena dengan kesepakatan dulu kita bermucap dengan segala macam cara dulu kita lakukan, tapi karena situasi COVID memang melanda negeri ini, sehingga kita tidak dapat izin untuk berkerumun. Nah, saya kira dengan kondisi yang sekarang ini memang sudah waktunya dilaksanakan, karena apapun tujuan kita bahwa perselisihan ini, pertikaian ini memang harus diselesaikan dan harus kita menunjuk ada ketua DPC yang definitif. Maka muscap harus segera dilaksanakan. Nah, tapi sebelum itu juga terjadi, Rizka, bahwa kami di pengurus rapat harian di Predi Jakarta Timur, kami telah mengundang seluruh KSB, jadi ketua PLT, saya sebagai sekretaris dengan wakil sekretaris, bendahara dengan wakil, para wakil ketua DPC, para ketua bidang. Nah, dalam rapat itu kami yang dihadiri kurang lebih 33 orang. Sepakat memang untuk memutuskan dalam rapat itu, dan memang kami catat dalam rapat itu, diputuskan untuk melakukan segera dilakukan muscapluk. Jadi Muscapluk ya. muscapluk, musyawarah cabang luar biasa. Jadi untuk memilih ketua definitif lewat muscap itu. Begitu, Rizka. Iya, Bang. Kita bergeser dikit ke pencalonan Abang. Apa visi misi Abang selain eh, Abang harus menjaga kekompakan Pradi Jakarta Timur? Itu apa lagi, Bang, yang Abang mau usung lagi ke depan? Ya, pertama gini ya, saya apa sih yang saya sangat bermimpi bahwa ke depan Jakarta Timur ini harus punya kantor sendiri. Dan memang inilah ikhtiar kita bersama. Inilah yang saya sampaikan kepada para anggota Pradi, tidak saja kepada tim pemenangan, kepada orang-orang yang memang yang mendukung saya untuk maju, tetapi saya juga menyampaikan ini kepada seluruh anggota Pradi Jakarta Timur yang hari ini, Rizka, kami ada 2.500 orang. Hmm. Jadi saya bermimpi mempunyai kantor cabang DPC Pradi yang sepastinya sejatinya adalah milik Jakarta Timur. Kita ada 5 wilayah di DKI, tapi satu pun mereka belum ada punya kantor. Dan akan dimulai dari timur. Kita sebagai traktor head, matahari terbit dari timur, memang akan kita tunjukkan bahwa kita orang yang pertama menjadi pemilik kantor cabang sendiri. Jadi dikelola oleh cabang, dipergunakan oleh cabang, dan siapapun bisa menikmati kantor itu. Apalagi, Bang, visi visi Nah, misinya? yang kedua, memang merubah pola pikir, cara pandang gaya-gaya yang lama nih. Kan satu, eh, saya cukup membuat terobosan di Jakarta Timur. Bagaimana membuat transparansi keuangan. Dan itu sudah terdengar sampai pers juga? Oh, sudah sampai terdengar ya? Sudah, Aduh, sudah. terima kasih. Nah, jadi intinya begini, Rizka. Saya sih tidak menyalahkan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi sungguh amat disayangkan, hari ini Brady sudah menuju usia yang ke-18 tahun. Jadi kemarin itu tahun lalu baru kita 17 tahun. Sudah menjelang dewasa. Tapi sampai hari ini Jakarta Timur tidak pernah menunjukkan transparansi keuangan itu. Apa itu transparansi? Uang yang didapat, yang dikelola, berapa banyak uang itu yang didapat, berapa banyak yang dikelola, itu tidak pernah ditunjukkan kepada seluruh pengurus. Jangankan kepada seluruh pengurus, boro-boro kepada anggota kan. Nah, jadi menunjukkan keterbukaan bahwa hari ini setelah sepeninggalan memang almarhum Bang Peter, saat ini kami sudah mengelola uang cabang ini ada 240 juta rupiah. Dan itu Abang buka kan? Oh, kita buka. Ya. Nah, kita buka dan memang saya laporkan ke grup pengurus. Dari mana sumber uangnya? Ya cocok, memang saya berdiskusi dengan Abang Ketua Dr. Alioksi bagaimana untuk menciptakan uang ini. Nah, tentu yang mungkin segera dapat melalui bidang pendidikan PKPA. Jadi saya sudah melakukan PKPA ini angkatan yang ketiga. Artinya saya sudah 3 kali, ya itulah uang yang saya dapat tuh. Yang hampir 240 juta itu. Gitu, Rizka. Kalau untuk misi Abang, untuk ke anggota nanti. Nah, jadi berharap gini, saya hari ini kan bermimpi juga ketika bagaimana memang mendapatkan kantor yang punya kantor.
miliknya Jakarta Timur. Jadi mimpinya saya begini, saya kan menyayangkan nih, ada begitu banyak anak-anak mahasiswa yang khususnya orang kita ya, orang-orang Tapanuli, begitu lulus dia mereka kan bingung nih, dia sarjana hukum nih. Jangankan mau mendapat magang di kantor orang, di kantor pengacara, itu sangat sulit. Nah, saya menghimbau kepada orang-orang yang memang sarjana hukum yang begitu mereka lulus, yang berdomisili di Jakarta Timur, lo ini loh, kita punya kantor. Kamu silakan datang ke sini, kamu magang di sini, kamu belajar di sini. Kalau kamu nanti memenuhi persyaratan untuk advokat, kita akan rekomendasi. Minimal persyaratan untuk kamu jadi advokat akan kita teken. Satu, magang 2 tahun. Direkomendasi oleh advokat pengacara yang ada di kantor Pradi ini. Tapi begitu kamu jadi advokat, kamu bantu lagi dong Pradi ini, cabang ini. Nah, kalau kita nggak menjadikan suatu sistem yang seperti itu, memang nggak akan pernah besar ini Jakarta Timur. Jadi, tidak saja kepada advokat-advokat muda yang mau bergabung di sini, satu, karena Jakarta Timur itu kan terkenal banyak perkara Petarung semua. petarung semua, petarung semua. Jadi, ya saya juga menyampaikan kepada panitia SCOC juga memang ya bukalah sebuka-bukanya, bikin terbuka seluas-luasnya, tidak ada yang ditutupi bahwa pertandingan muncak ini memang harus kita tertutup, harus harus terbuka. Tidak ada yang ditutupi. Jadi berharap ke depan kalaupun nanti memang berjalan sekalipun saya lihat memang belakang-belakang ini sudah ada arah-arah yang mencoba mau mengganggu-ganggu Mucap ini, bahkan sudah mau berupaya untuk membuat deadlock, menggagalkan Mucap, ya saya kira nanti, biarlah nanti EC dan OC yang bertanggung jawab terhadap itu. Bang, kita loncat lagi tadi. Tertarik sekali saya dengan eh, multitafsir di anggaran dasar. Oh, kenapa itu, Rizka? Itu kan eh, sudah terdengar nyaring sekali bunyinya. Itu kan ada multitafsir nih terkait dengan pencalonan abang yang belum sampai 2000 harus harus menyelesaikan dulu sampai 2024 kan gitu misalnya. Itu abang menyikapinya kayak gimana? Soal satu periode ya. Satu periode Oke, itu. oke. Tapi kan kita advokat nih, Rizka. Saya harus buka ini anggaran dasar rumah tangga Predi yang diputuskan pada Munas yang ketiga setelah terpilihnya Profesor Dr. Oto Hasibuan. Nah, jadi begini, Rizka. Persyaratan calon ketua itu kan diatur ya di dalam anggaran dasar rumah tangga kita dalam pasal 30 itu. Yang pertama saya bacakan kan, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga nih, telah berpraktek sebagai advokat sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang keempat, pernah menjadi pengurus minimal 1 periode kepengurusan Priadi, kecuali untuk DPC yang baru dibentuk. Nah, kalau pengacara tentu sudah multitafsir. Nah, menurut teman-teman saya yang tidak sependapat dengan saya, mengatakan bahwa Johannes Tobing itu tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dimajukan sebagai calon ketua Predi. Karena kenapa? Mereka membaca pasal 4 itu, pasal 30 ayat 4, bahwa saya tidak penuh menjadi pengurus 1 periode. Jadi maksudnya SK saya kan 2000 24. diangkat oleh Ketua Umum Pradi 2019, berakhirlah itu tahun 2024. Nah, menurut mereka ini teman-teman saya ini, sahabat-sahabat saya ini, mereka bilang katanya saya harus sampai selesai dulu 2024, baru boleh mencalonkan. Nah, Padahal siapa yang mau keadaannya kayak gini kan? Maksudnya siapa yang mau Bang Peter pergi duluan terus oh apa nggak gitu. ada dong, kan Iya, nggak mungkin. makanya Ya saya sungguh menghormati beliau sebagai senior saya juga sebagai ketua. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh saya dikasih waktu untuk menjelaskan, nah itulah menurut pendapat mereka bahwa saya belum memenuhi persyaratan karena belum menyelesaikan kepengurusan ini 1 periode. Nah, menurut saya enggak. Hari ini Rizka, bisa aku jelaskan kalau hari ini saya sudah 3 periode di Jakarta Timur. Kenapa? Satu, SK pelantikan saya adalah tahun 2019 bersama dengan Bang Peter. Bang Peter nggak lama meninggal kan? Nah, mendahului kita lebih dulu. Sehingga begitu berhalangan tetap Bang Peter, itu saya sudah 1 periode itu. hmm, Karena ketuanya sudah berhalangan tetap. Nah, berhalangan Bang Peter, ditunjuk Bang Alioksi menjadi PLT Ketua dengan masa 6 bulan ke depan. Nah,
Di masa itu, saya masuk periode kedua. Hmm. Kan ada PLT-nya. Berakhirlah periode kedua 6 bulan itu. Nah, yang ketiga, habis masa periode 6 bulan itu, Pak Oto Hasibuan sebagai ketua umum yang terpilih dalam Munas ketiga memberikan lagi mandat kepada PLT ketua diperpanjang SK-nya untuk masa 2 tahun. Berakhirlah nanti akhir tahun ini nih, Desember ini. Desember ini SK-nya akan berakhir. Nah, kalau berakhir itu tentu saya akan berakhir di SK itu, maka saya 3 periode. Nah, jadi apalagi nanti di Mucap diputuskan bahwa demisioner PLT saya sudah 3 periode. Nah, soal multitafsir ini saya sih mempersilahkan kepada teman-teman. Nah, cuman kan saya amat sayangkan hari ini kan mereka membuat pengaduan Hmm. bahwa seolah-olah Mucap ini dilakukan oleh SC dan OC ini melanggar peraturan Predi dan melanggar anggaran dasar Predi sehingga mereka membuat pengaduan nih ke DPN Predi Hari ini. hari ini. Bahkan mereka melaporkan ini kepada Dewan Kehormatan Predi. Jadi buat saya teman-teman yang di sebelah, silakan saja kita berpendapat. Tapi saya kira kita masih punya komunikasi yang baik, ya kan? Soal suka tidak suka, memang sudah dari dulu memang begitu modelnya. Itulah karakteristik Jakarta Jakarta Timur, Timur. Jakarta Timur. Jadi nggak suka gugat, nggak suka laporkan, gitu. Nah, jadi sebenarnya di mana sebenarnya kebersamaan kita itu sesama pengurus itu kan? Nah, jadi ya saya tidak memberikan dalam tendensi apa-apa sebenarnya. Nah, biarlah nanti waktu yang menjawab. Hari ini saya menunjukkan kualitas saya sebagai orang advokat muda yang tergabung dalam Predi Jakarta Timur ini. Saya coba bekerja apa amanahnya SK itu untuk saya lakukan. Satu adalah bagaimana melakukan percepatan birokrasi pelayanan administrasi yang cepat kepada anggota. Dan itu saya buktikan. Hari ini kita 2.500. Sudah hampir 2.000 nih yang sudah memenuhi persyaratan. Mereka sudah menjadi pemilih tetap. Mereka sudah memiliki KTA. Nah, mengurusi ini luar biasa loh, Rizka. Ngurusin ribuan orang ini Ya. bukan perkara mudah. Apalagi advokat. Apalagi advokat, ya kan? Apalagi advokat. Nah, terus boleh disampaikan kembali kepada seluruh anggota Predi di Jakarta Timur. Saya perlu beritahu nih, Rizka, satu hal. Predi cabang di seluruh Indonesia, kita ada 172 cabang. Satu-satunya cabang yang tidak punya yuran di Republik ini, ya hanya Jakarta Timur ini. Iuran bulanan maksudnya. Yuran bulanan, yuran keanggotaan. Terus organisasi hidup dari Loh, enggak ada memang. Ya, kita cari uangnya. Enggak ada di sini. Ya kan? Soal memang ada yang meninggal anggota kita dibantu dari dana santunan dari PN, yes. Tapi ketika mereka karena sakit, mereka harus kita bantu. Mereka yang meninggal harus kita kasih sumbangan, nggak ada uangnya. Nah, pertanyaan saya, ini baik nggak sih buat organisasi? Boleh nggak sih kamu jelaskan ke saya, Rizka, di mana organisasi yang tidak punya yuran? Tapi karena perpecahan yang terjadi di Jakarta Timur ini, semua hasil rekercap cabang dulu waktu almarhum itu ada, tidak bisa saya eksekusi karena perbedaan pendapat itu. Jadi jangankan untuk menentukan menarik iuran, untuk menentukan cabang juga setelah almarhum ahli warisnya tidak membolehkan saya berkantor di situ, maka sekarang ini pindah ke kantor saya pribadi ini. Saya sampaikan satu hal, Rizka. Jelek-jelek begini kantor saya ini 80 juta sewanya 1 tahun. Ini sudah mau hampir 3 tahun, Rizka. Jadi 80 juta dikali 3 tahun 240 juta. Siapa yang mau bayar ini? Tapi saya harus ngurusin 2.500 anggota PRED ini. Ada yang meninggal harus kita urusin, KTA-nya harus kita perpanjang, ada yang sakit harus kita datangin, harus kita bantu loh. Ini memang ini organisasi yayasan sosial. Nah, tetapi karena tadi kecintaan saya terhadap organisasi itu, saya ini bukan keuntungan, Rizka. Kerugian, yes. makanya saya mengambil bahasa menyerahkan diri abang untuk organisasi Ya, lagi. ya. Jadi dan saya yang paling beruntung karena apa? Saya punya istri yang baik. Istri yang saya cintai itu mendukung saya apa yang saya lakukan di Pradi. Sekalipun dia tahu, dia kalau dibilang hitung-hitungan, mending saya beli satu Alphard baru, saya sudah happy dengan uang yang selama ini udah habiskan. Bisa dinikmati anak istri saya. Tapi saya sampaikan kepada para senior saya, orang-orang yang mendukung saya, ya kalau kita nggak berkorban terus siapa?
Nah, kalau yang mereka sudah melakukan itu, sudah seperti itu gayanya, loh, kamu harus ikut-ikutan dengan gaya begitu. Mau ikut-ikutan dengan gaya. Lah kalau begitu apa bedanya kamu dengan dia? Jadi tunjukkan bahwa memang kamu cinta terhadap organisasi ini, tunjukkan bahwa memang kamu berkualitas, tunjukkan bahwa memang kamu mampu untuk mengelola organisasi ini, tunjukkan bahwa memang kamu mampu untuk merangkul siapa saja. Soal perbedaan itu biarlah waktu yang menjawab nanti. Dan Abang masih berkomunikasi baik dengan yang tidak sependapat dengan Abang. Ya, sejauh ini yang bisa saya sampaikan, saya pasti saya sampaikan. Tetapi kan kalau sudah bicara ketidaksukaan personil, sudah menyerang pribadi, apapun yang saya lakukan hari ini, ada saldonya pun cabang hari ini, mereka tetap tidak pasti akan suka. Ya, Dan, kenapa? Dasarnya ketidaksukaan. ya, Dasarnya dasarnya kecemburuan, dasarnya suka tidak suka. Apapun yang kukatakan hari ini, atau apapun yang aku kerjakan, atau apapun yang aku berhasil lakukan di Jakarta Timur ini, tetap juga akan tidak menjadi pertimbangan yang baik. Karena dasarnya tidak suka. Jadi, saya hanya mendapat pesan dari para senior-senior saya di DPN, nggak apa-apa, Jo. Karena memang ini adalah bagian pengabdian, loyalitasmu, nanti biarlah orang lain yang melihat, orang lain yang merasakan. Jadi, sejauh ini saya hampir merekrut orang-orang baru, pengacara muda yang memang boleh dibilang masih dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, tetapi saya yakin bekerja sama dengan mereka bisa dapat mewujudkan cita-cita itu, Rizka. Kurang lebih itu yang saya jelaskan nih. iya Bang. Dan tentang, Saya sambil boleh minum ya? boleh boleh, Boleh silakan. ya? Ya. Biar nggak ngantuk Bang ya. Oke. Dan terkait dengan eh, single bar is must. Single bar is a must. Itu kan jargon yang selalu Ya, dikumandangkan oleh Pak Ketua Umum. ya. Itu Abang menilainya seperti apa? Saya saya sebagai pengurus Peradi, sebagai wakil sekjen di Peradi pusat dan sebagai sekretaris cabang dan jargon itu pun sampai kapanpun akan saya mainkan, akan saya sampaikan kepada orang-orang bahwa memang wadah tunggal ini adalah jawaban dari semua persoalan yang ada. Single bar is a must bahwa memang sudah tidak bisa ditawar. Jadi single bar itu sudah harga mati. Terlepas begitu banyak kekacauan politik, bahwa banyak organisasi pada ini juga dirusak oleh orang-orang lain. Bahkan banyak yang berkeinginan supaya brand ini jangan satu. Oh, kita tahu itu siapa pemainnya. Ya kan? Hari ini kamu tahu, Rizka, ada 37 organisasi yang sudah melakukan pelantikan dan sumpah. Maka pertanyaanku satu, kita kan punya undang-undang advokat. Katanya single bar, wadah tunggal. Nah, tetapi oleh SK 73 itu, oleh SK 73, zamannya Pak Hatta Ali, memberikan kewenangan, memberikan kuasa kepada pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi, untuk melantik organisasi yang dari manapun. Nah, jadi apakah ketua pengadilan atau apakah Pak Hatta Ali tidak tahu undang-undang advokat itu, bahwa undang-undang organisasi yang dimaksud diberikan kewenangan itu hanya kepada pribadi yang boleh melantik kan? Kan ada 8 kewenangan negara kan? Ada 8 kewenangan negara diberikan kepada pribadi, kepada organisasi untuk melakukan pelantikan, sumpah, pendidikan, pengawasan, pemberhentian, macam-macam kan gitu. Nah, jadi saya juga berkeyakinan ya mudah-mudahan Tuhan memberikan umur yang panjang kepada Pak Ketua Umum ini karena memang betul-betul beliau ini Pak Oto Hasibuan ini adalah sebagai motor kita bersama. Ini Bapak yang kita hormati, bahwa ini adalah penggerak di kita semua. Eh, Melalui beliau kita juga berharap dan semua seluruh cabang-cabang di seluruh tanah air ini ada 172 cabang. Ini juga akan dalam waktu dekat akan mengembangkan ini bahwa memang wadah tunggal single bar itu adalah Is Mas. suatu keharusan. Bang, Abang kan udah malang melintang nih di dunia hukum kan. Enggak lah, enggak malah Udah melintang, masih baru lah. udah Masih masih junior kita. kalau Nah, kalau petarung itu masih tendang-tendang, kalau Abang udah koprol-koprol kan gitu. Jadi apa yang menurut Abang perlu diubah dari eh, tatanan atau regulasi atau undang-undang dari untuk mengatur advokat itu sendiri? eh, saya kebetulan kan ada cukup banyak kenal beberapa teman-teman saya di Komisi 3.
senior-senior saya lah kan gitu. Saya juga menyampaikan ke mereka, please bang, ini undang-undang mengenai advokat ini jangan dirubah lagi. Bahwa memang undang-undangnya, hukumnya sudah kuat kok. Hanya persoalannya kepastian kita untuk melaksanakan itu yang tidak ada sampai hari ini. Kan, maka saya sampaikan tadi, apakah Pak Hatta Ali tidak tahu bahwa undang-undang advokat kan merujuk kepada wadah tunggal single bar, kan? Tapi dia berikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk melantik organisasi yang dari mana saja nih. Nah, maka pertanyaanku kemudian, bagaimana kalau nanti ada Mahkamah Agung bisa sampai 37 organisasi Mahkamah Agung? Bagaimana kalau nanti organisasi kepolisian bisa sampai puluhan organisasi kepolisian? Bagaimana kalau nanti organisasi kedokteran bisa sampai puluhan organisasi? Bagaimana kalau sampai nanti kejaksaan punya organisasi, puluhan organisasi? Ini mau jadi apa negara ini? Karena standarisasi melakukan pendidikan itu kan satu cara mengukurnya. Nah, kalau kami di Beradi, tingkat passing grade kelulusannya 75%, di tempat lain nggak begitu. Saya jujur aja, saya nggak menyebutkan yang mana, tapi nggak orang nggak ujian aja juga lulus kok. Nah, terus bagaimana menciptakan seorang advokat yang handal, berintegritas, ketika sistemnya sudah dirusak? Yang kedua nih, bagaimana kalau terjadi ada, saya contohkan lah, saya nggak menyebut nama, ketika seorang advokat ini ribut-ribut di organisasinya, tidak suka pindah ke organisasi yang lain. Bagaimana dengan lantangnya dia menyerang organisasinya, nggak puas dia pindah ke organisasi ini. Oh, organisasi macam apa ini? Nah, jadi saya menyampaikan kalau terjadi ini terus-menerus, yang rugi itu Rizka, bukan advokatnya. Mencari keadilan. Yang rugi itu adalah pencari keadilan. Pencari keadilan itu kan nggak, kalau masih ada punya uang, kayak Rizka punya uang, masih enak kamu masih bisa bayar. Ketika pencari keadilan itu tidak punya uang. Nah, terus ingkar janji advokatnya, mengkhianati dia. Lah terus kami dari Pradi menghukum dia dengan bagaimana caranya dong? Orang kita nggak tahu organisasinya dari mana. Nah, jadi ini yang disayangkan. Nah, ini yang selalu saya pun bicara kepada orang-orang dan saya cukup berani lantang bicara ini. Jujur, hari ini, Rizka, musuh kita bersama advokat Predi ini, musuh kita. Saya bukan karena organisasinya Predi jadi tiga, saya nggak pernah bilang Predi kita tiga. Musuh kita bersama SK73 itu yang dikeluarkan oleh Hatta Ali itu. Itu musuh kita bersama. SKM 7. Iya. Dan saya pertanggungjawabkan omongan saya ini. Dan itu yang abang rasa untuk Loh, dirubah. loh iya dong. Kita selalu kok melakukan permohonan kepada Pak Ketua yang kita hormatin ini. Pak Ketua Mahkamah Agung yang sekarang, Pak Sarifudin ini. Ya kan? Selalu cabutlah SK 73 itu. Tapi apa jawabannya? Oh kan kalian mesti berkonflik. Kalian selesaikanlah di pengadilan. Loh, kita udah selesai kok di pengadilan. Dinyatakan kok oleh pengadilan sampai hari ini bahwa periode yang dipimpin Pak Oto Hasibuan ini yang diakui secara hukum negara itu ada keputusan Mahkamah Agung sendiri. Ya kan? Ya. Nah, itu Rizka. Bang, apabila abang terpilih nanti, apa yang akan abang lakukan? Sekarang ini kan sudah berjalan baik ya, karena abang biar bagaimanapun memegang kendali di organisasi saat ini. Di Jakarta Timur kita bicara. Nanti ke depan kalau abang terpilih, itu apa yang akan abang lakukan pertama kali? Yang pertama tentu saya kan harus merangkul lah kan semua teman-teman yang berbeda pendapat selama ini. Dan kenapa harus saya rangkul? Ini soal pengakuan nih. Hmm. Jadi apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah saya lakukan. Jadi keputusan itu dari mucap. Jadi kalaupun terpilih saya, kalau memang Tuhan juga berkenan, Tuhan juga memberikan jalan, yang pertama memang mereka akan saya rangkul. Ayo, aku punya cita-cita. Aku pengen punya kantor di sini. Kalian bisa bantu nggak? Nah, di titik itu, kalau memang sudah persepsinya sama, segera dalam waktu dekat juga, saya juga akan membentuk kepengurusan yang sebagaimana diamanatkan dalam ucap itu, ya kan? Jadi supaya membentuk kepengurusan, supaya bisa dilantik, supaya program ini bisa bekerja, bidang-bidang ini bisa bekerja, bisa menciptakan uang, karena apapun ceritanya, kan uang harus ada nih di organisasi. Yang selama ini kan memang sudah kita tutupin nih, boleh dibilang dana pribadi ya. Ya kantor ini memang dana pribadi nih. Loh hari ini yang kita urusin kan organisasi pribadi di sini. Sampai hari ini saya tidak pernah mengklaim minta uang diminta ganti rugi. Sorry, bukan ganti rugi. Minta kembalikan dong uang sewa kantor ini.
Ya, tapi kan saya harus menunjukkan ke orang-orang, ya kalau saya nggak berkorban lagi, nggak menunjukkan sikap yang baik, memang nggak mau berkorban secara materi, bahkan pemikiran dan tenaga, ya mau sampai kapan berada ini? Kurang lebih itu, Rizka. Harapan Abang ke depan apa Bang untuk Pradi Jakarta Timur? Ya harapan saya, ya siapapun nanti yang menang di Bocap itu, ya jadi baik pun dari teman-teman yang lain yang sedang mengajukan, saya berjanji dan ini komitmen saya, tolong dicatat nih. Siapapun yang menang, saya nggak akan pernah ganggu itu. Bahkan akan saya dorong ke DPN untuk segera mengeluarkan SK-nya, segera lantik mereka. Dan kalau sebaliknya pun saya yang menang, ya jangan ganggu saya dong. Ya kan, itu harapan saya. Jadi dengan harapan saya, kalaupun kami diperkenankan oleh Tuhan untuk memimpin ini, kalimat yang pertama mau saya panggil adalah bahwa saya akan panggil mereka untuk bersatu. Saya akan rangkul mereka semua. Jadi kalau kita sudah kuat di Jakarta Timur, sehingga keluar pun kita akan kuat. Jadi pertaruhan kita bukan itu, Rizka, sebenarnya. Yang terpenting begini, kalau sudah kuat kami di Jakarta Timur, pertaruhannya adalah ketika ada anggota advokat Freddy yang dituduh oleh jaksa melakukan obstruction of justice, ditahan polisi karena melakukan penyimpangan-penyimpangan. Loh, kalau kami nggak lindungin itu tuh siapa? Hari ini saya bilang, nggak boleh anggota Freddy Jakarta Timur dilecehkan begitu saja. Ya, jaksa-jaksa polisi yang melakukan itu dengan sekesenangan-senangannya akan harus kita lawan. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana membuat organisasi ini besar kalau kita pun tidak besar di dalam. Nah, jadi urusan kita nanti keluar adalah ketika ada persoalan-persoalan hukum terhadap organisasi Peradi, ketika ada advokat-advokat Peradi yang bermasalah hukum di luar, ketika single bar ini juga menjadi wacana kita bersama, agar menjadi wadah tunggal, ini yang harus mau kita gemparkan. Dan saya di barisan pertama untuk mengundang 172 cabang itu, bahwa memang single bar is a must. Nggak ada yang lain. Kalau kita nggak berikan kehormatan kepada kita, bahwa kita wadah tunggal, orang lain pun nggak akan pernah hormatin kita kok. Dan kita akan suarakan lantang ini, baik di kepemerintahan, dan mudah-mudahan ada waktu pada kesempatan sampai kepada pemerintahnya Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi juga harus memikirkan advokat Freddy ini. Kan bahwa Pak Jokowi juga negara ini pun kuat karena ada caturwangsa di situ, ada aparat penegak hukum, salah satunya advokat Freddy. Jadi tidak saja hanya mengelola cabang di tingkat kecil, tetapi di tingkat nasional pun saya sudah punya cita-cita. Jadi saya pun mendukung sekali eh, eh, yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum itu bahwa memang harus wadah tunggal, harus Single bar is single must. single bar is a must. Saya kira itu, Rizka. Mungkin ada yang Abang mau serukan untuk eh, para anggota Pradi Jakarta Timur. Apa Bang? Apa tuh yang mau diserukan apa tuh? Apa tuh yang misalnya Bang panggil untuk mari kita muscap atau apa? Oke, nah jadi untuk para senior, abang-abang dan kakak semua, hari ini EC dan OC sudah bekerja dengan baik bahwa kita mengetahui bersama Mucap akan dilakukan pada tanggal 8 September 2022. Saya berharap marilah kita menjadi advokat-advokat yang tunduk terhadap aturan dan hukum, tunduk kepada eh, apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Ketua PLT, disampaikan kepada EC dan OC, supaya datang nanti menghadiri Mucap, gunakan hak suara Anda semua, gunakan hak suara abang dan kakak semua untuk melakukan pemilihan terhadap siapa yang mampu untuk memimpin pada di Jakarta Timur ke depan. Jadi, mari kita bertarung secara fair, secara sehat. Sudahlah, tinggalkan gaya-gaya yang lama, tunjukkan bahwa memang kita ini seorang advokat yang bermartabat, yang dihormati. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan DPJ Predi di Jakarta Timur. Saya kira itu, Rizka. Oke, terima kasih waktunya Bang. Sama-sama, Rizka. Semoga pertarungan Abang dilindungi oleh Tuhan dan dijalankan mulus ya, Amin. supaya dan dapat restu juga dari keluarga. Oh, itu yang Itu terpenting. yang terpenting. Soalnya Ya. kalau kakak kunci rumah, abang nggak bisa keluar kan? Ya, Rizka. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya.